Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat iman dan Islam. Dengannya lah kita hidup dan dengannya lah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang hidayah, maka sesungguhnya hidayah merupakan anugerah atau nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Dengan hidayahlah manusia itu dimuliakan, dan tanpa hidayahlah seseorang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah juga tahan hidayah itu dari siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak di tangan manusia, termasuk para nabi dan para rasul, maka untuk itulah kita harus mencari hidayah. Dan itulah yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin kita pernah mendengar tentang kisah Nabi Nuh yang telah berdakwah selama 950 tahun. Siang dan malam beliau berdakwah, yang Allah gambarkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Dan Allah khususkan ada cerita tentang Nabi Nuh ini di surat Nuh itu sendiri. Secara terperinci Allah sebutkan tentang bagaimana perjuangan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi yang terakhir yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan kisah itu dalam surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh yang bagaimana dia berdakwah siang dan malam. Ya Rabb, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah, mengajak manusia, hamba-hambamu, bukan hanya siang tapi juga malam, yang harusnya waktu itu digunakan untuk beristirahat, tapi Nuh lebih memilih untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada waktu itu kondisi masyarakatnya sudah pada tingkat kesyirikan yang luar biasa, di mana mereka menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal pada waktu itu, dibentuklah patung, dibuatkanlah patung, dan dinamakan sesuai dengan nama-nama mereka. Yang Allah sebutkan tentang bagaimana kesyirikan yang telah mereka lakukan. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Pemuka, tokoh masyarakat, orang-orang yang berpengaruh
pada waktu itu mengatakan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang masyarakat pada waktu itu, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang selama ini telah kalian sembah. Ada 5 Tuhan yang telah mereka sembah selama ini. Wala tadharunna waddan wala suwa'an, jangan kamu tinggalkan, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghus dan Nasrah. Jangan tinggalkan itu karena hanya sekedar mendengar perkataan Nuh untuk mengajak menyembah Tuhan yang satu. Itulah yang terjadi ketika Nuh berdakwah siang dan malam. Akan tetapi falam yazidhum du'ai illa firara. Ketika Nuh berdakwah, justru mereka orang-orang pada waktu itu bertambah jauh dari Nuh, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika Nuh berdakwah mengajak mereka, mereka jadikan jari-jari mereka menutupi kuping-kuping mereka. Begitulah dahsyatnya ketika dakwah itu, ketika hidayah itu tidak menyapa mereka. Karena sesungguhnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebenarnya banyak kisah tentang bagaimana hidayah itu hanya milik Allah. Satu kisah kemudian saya ambil, yaitu bagaimana Nabi SAW, Muhammad, Nabi kita yang tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul, ingin mengajak pamannya agar mengucapkan satu kali saja kalimat la ilaha illallah. Ketika itu di penghujung daripada kehidupan pamannya Abu Talib, Rasulullah datang menghampiri dan mengatakan, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah satu kali saja wahai paman, dan dengannya aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi? Lagi-lagi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan di akhir daripada kehidupannya, bal ala millati Abdul Muttalib, aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib, kata Abu Talib. Dan akhirnya kemudian beliau pun meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian turun surah Al-Qasas yang menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu untuk bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cinta sekalipun. Akan tetapi hidayah itu Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki saja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas bahwasanya hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja, dan tidak ada kemampuan bagi siapapun, bahkan termasuk para nabi dan para rasul, untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai sekalipun. Baik, sekarang lantas bagaimana kita mencari dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah milik Allah, maka kita pinta dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Rasul mengajarkan kepada kita untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Oleh karena itu berdoalah agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk darimu ya Allah. Terus saja meminta kepada Allah agar diberikan hidayah. Kemudian apalagi wattuqa, ketakwaan. Pintalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi al-afaf, kehormatan. Minta kepada Allah kehormatan agar Allah menjaga kehormatan kita dan agar kita bisa istiqamah menjaga kehormatan kita. Kemudian wal ghina, merasa cukup. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa agar kita meminta kepada Allah 4 hal.
Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, kemudian ketakwaan, kemudian kehormatan, kemudian merasa cukup. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah harusnya kita selaku hamba Allah yang mengakui bahwasanya hidayah hanya milik Allah, maka pintalah hidayah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah hidayahmu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti jalan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah jelas baginya sebuah penjelasan, kebenaran sudah jelas baginya, tapi dia selisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kemudian tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam keadaan kesesatannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hidayah, dalam mencari hidayah, ikuti orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah itu, yaitu jalannya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan ketika kita mencoba untuk mencari jalan lain selain daripada jalan yang telah Allah tetapkan melalui Rasulnya dan para sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka dalam kesesatannya. Kaum muslimin rahmati Allah, betapa pentingnya kita mutaba'ah, mengikuti langkah-langkah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang berikutnya untuk mendapatkan atau mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kalah pentingnya. Karena hidayah Allah hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Ada beberapa sifat-sifat orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah sebutkan orang-orang yang zalim tidak mendapatkan hidayah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang bagaimana? Zalim yang terbesar adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang meminta bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan sihir dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Maka ketahuilah bahwasanya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang zalim itu, Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Itu hindari kezaliman. Yang kedua, orang-orang fasik. Orang-orang fasik Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik adalah orang-orang yang terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari-harinya bukanlah bertambah keimanan, tapi justru yang bertambah adalah kemaksiatan dan dosanya kepada Allah. Sehingga kemudian Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat fasik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang kadzib, kafar, orang yang suka berdusta, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang suka berdusta dan orang-orang yang ingkar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, kita yang punya lisan, kita yang punya lidah, jaga lisan kita, jangan suka berbohong, jangan suka menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berbohong, berdusta, Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Siapa lagi? Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang musrif, orang-orang yang melampaui batas. Kemudian kadzab, juga selain melampaui batas juga berdusta. Allah sebutkan, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang suka berlebih-lebihan dan suka berdusta. Kaum muslimin rahmati Allah,
Banyak kan ternyata orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Orang-orang yang terlalu hulu, baik itu dalam agamanya ataupun dalam hal yang lain. Allah tidak suka dan tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang suka hulu dalam agamanya, berlebih-lebihan dalam agamanya. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Kemudian siapa lagi? Allah juga tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang suka berkhianat. Allah sebutkan, wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang memiliki tipu daya atau khianat. Maka inilah sifat-sifat yang perlu dihindari, yang kalau kita pernah terjatuh ke dalamnya, maka segeralah bertaubat agar kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena poin-poin yang tadi saya sebutkan itu adalah mereka-mereka yang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertaubatlah sesegera mungkin, ya. Hindari dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek itu, mulai dari kezaliman, kefasikan, kemudian dusta, kemudian berlebihan, kemudian yang suka berkhianat. Tinggalkan sifat-sifat jelek ini dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita bisa meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan dan kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, azani Allah wa iyyakum. Dan ketika hidayah sudah kita dapatkan, ketika hidayah sudah kita peroleh, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan dan Allah kuatkan hidayah itu di dalam hati kita. Agar kita mati dalam iman dan Islam kita. Atau jangan sampai kita meninggal tapi hidayah itu dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah yang menyebutkan orang-orang yang awalnya dia baik, awalnya dia orang-orang yang taat kepada Allah, tapi kemudian hidayah itu Allah cabut dari hatinya. Di antaranya ada yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah Bal'am bin Ba'urah, orang yang soleh di zamannya Nabi Musa, yang disebutkan oleh kitab sejarah bahwasanya kalau Bal'am bin Ba'urah ini berdoa, pastilah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang ditolak. Akan tetapi pada akhir daripada kehidupan, cerita daripada kehidupan Bal'am bin Ba'urah ini adalah kemudian dia membelot, justru memusuhi Musa alaihissalatu wassalam. Menjadi musuhnya Musa alaihissalatu wassalam, yang akhirnya kemudian hidayah dari hati si Bal'am bin Ba'urah ini kemudian dicabut. Akhirnya kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu pentinglah bagi kita untuk merawat hidayah itu dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai hidayah itu yang sudah tertanam di hati kita justru dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak dijaga. Apa yang menjadi penyebabnya? Bisa karena kerakusan terhadap dunia, bisa karena hawa nafsu yang diperturutkan, dan banyak hal. Oleh karena itu, ketika kita sudah mendapatkan hidayah itu, maka rawatlah dengan baik. Dengan apa? Dengan terus istiqomah amal soleh, dengan terus istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalaulah kita sudah paham bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita cara mendapatkannya, maka berusahalah semaksimal mungkin agar kita benar-benar mendapatkan hidayah itu dan kita bisa menjaganya, dan kita ajarkan kepada orang lain, dan kita ajak orang lain agar juga mendapatkan hidayah yang sama. Tapi kadang-kadang ada sebagian manusia, sebagian orang yang berlindung di balik perkataan, karena hidayah milik Allah dan Allah berikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, lantas kemudian dia mengatakan, mungkin saya belum dapat hidayah ini. Akhirnya kemudian dia tinggalkan sholatnya, dia tidak menjaga auratnya, dia abaikan perintah Allah karena berlindung di balik saya belum dapat hidayah. Padahal apakah memang seperti itu konsepnya? Tidak. Kaum muslimin rahmati Allah,
Memang hidayah milik Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Akan tetapi haruslah ada upaya dari kita untuk mendapatkan hidayah itu. Bukankah kita sendiri paham tentang konsep rizki? Rizki itu, kalaulah kita tidak cari, kalaulah kita tidak berusaha, maka rizki itu tidak akan datang. Tentu rizki ini bukan nama orang ya. Rizki kalau nama orang kan beda ya. Ini rizki yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang berbentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaulah kita mau melihat bahwasanya kalaulah kita punya makanan di hadapan kita, di meja, di hidangan itu sudah ada makanan, tapi kita tidak mau untuk memasukkannya ke dalam mulut kita, tidak mau kita makan, kita masukkan ke dalam mulut kita. Apakah kemudian kita berpasrah? Rizki kan memang dari Allah, Allah akan berikan. Allah, kalau memang saya mendapatkan rizki itu saya akan kenyang. Apakah begitu? Tentu tidak. Tentu ada upaya dari kita, ada usaha dari kita untuk kita masukkan makanan itu ke mulut kita, kita kunyah kemudian kita telan. Kalaulah seperti ini kita memahami konsep rizki, maka konsep hidayah pun lebih kurang seperti itu. Kita harus cari itu hidayah, kita upayakan itu hidayah. Jangan berlindung di balik perkataan hidayah milik Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, lantas kita berleha-leha saja, tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha untuk mencari hidayah itu. Maka carilah hidayah itu, berusahalah untuk mendapatkannya, dan kemudian ketika didapatkan istiqomahlah. Kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidayah dan menjadi orang-orang yang istiqomah ketika mendapatkan hidayah itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan sebelum saya tutup, di akhir daripada tausiah ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua agar mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman, ya, ke seluruh kenalannya, agar bisa dakwah ini tersebar ke yang lainnya. Terus dukung kami agar kami terus bisa eksis, dan kami juga membuka donasi untuk operasional. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.